Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yip Saripudin dari SMP Cendikia Sukahegar, Kabupaten Cianjur. Saya sedang melaksanakan pendidikan guru penggerak, khususnya pada pertemuan kali ini saya akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah SMP Cendikia Sukahegar yang ada kaitannya dengan demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kaitannya dengan materi saya tentunya ini sangat relevan terhadap penggalian pengalaman yang berasal dari pimpinan saya, Bapak Kepala Sekolah SMP Cendikia Sukahegar, dalam menentukan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin yang beliau sudah ambil keputusannya di waktu-waktu sebelumnya mungkin Bapak ya. Tapi sebelumnya saya akan memberikan ruang dan waktu kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dery Busairi, Kepala Sekolah SMP Cendikia Sukahegar. Dan SMP Cendikia Sukahegar ini yakni diamanahi diberi kepercayaan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yakni menjadi sekolah penggerak yang untuk perkenalan saya cukup ya Pak ya. Baik Bapak, terima kasih atas perkenalannya dan terima kasih juga atas waktu yang begitu padat Bapak di hari-hari ini, dan alhamdulillah Bapak bisa menyempatkan waktu untuk saya untuk berkontribusi terhadap tugas saya sebagai guru penggerak tentunya di angkatan 6 ini. Baik Bapak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya Pak ya? Sehat. Meskipun ya kondisi sekarang hari ini cuaca tidak menentu, tapi alhamdulillah kita dalam keadaan sehat. Baik Bapak, sesuai dengan apa yang saya disampaikan di awal pertemuan tadi, bahwa saya sedang melaksanakan tugas pendidikan guru penggerak, yang mana tugas ini harus mewawancarai pemimpin kepala sekolah. Tentunya Bapak sebagai pimpinan saya, tentunya Bapak akan diharapkan memberikan pengalaman-pengalaman yang bermakna ya Pak ya, tentang pengambilan keputusan, tentunya dengan basis-basis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saya yakin Bapak memiliki keputusan-keputusan dalam mengambil sikap Bapak untuk memutuskan setiap masalah itu dengan segudang pengalaman dan nilai-nilai yang sangat bermanfaat baik untuk Bapak sendiri ataupun dalam secara keseluruhan ekosistem sekolah. Baik Bapak, kita lanjut saja ya Pak ya. Berdasarkan pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah, keputusan apa yang menurut Bapak sebagai keputusan yang bermakna atau terbaik atau memberikan tantangan tersendiri yang harus Bapak putuskan dengan situasi yang dihadapi atau dengan berbagai pertimbangan dan tantangan. Jadi silakan Bapak disampaikan aja dulu keputusannya itu apa. Mungkin untuk penjelasannya nanti ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Silakan Pak. Keputusan yang dianggap paling sulit dan paling bermakna yaitu bagaimana tentang upgrading guru menjadi profesional. Ya, yakni dibentuk dengan istilah Kompak CS. Jadi Kompak CS itu komunitas praktisi Cendikia Sukahegar. Berarti tentang itu ya Pak, kelompok belajar ya. Kelompok belajar. Bisa diceritakan sedikit yang melatar belakangi lahirnya komunitas belajar itu? Apakah ada tuntutan himbauan dari guru penggerak atau misalkan sekolah penggerak, atau ini pure dari Bapak atau secara keseluruhan? Secara holistik, saya sebagai kepala sekolah bagaimana mendengar suara dari anak-anak, bagaimana keluhan dalam belajar. Ada yang sering pagi, orang tua mengeluhkan tentang bagaimana kejelasan jam, bagaimana siapa gurunya, guru-gurunya yang ada merasa enjoy dengan hanya materi yang disampaikan gitu. Jadi tidak ada dalam dirinya bagaimana merasa dosa dalam pencapaian satu pembelajaran, tidak merasa dosa apabila anak tidak digiring dalam mencapai satu CP atau sampai pembelajaran.
Berarti kompak ini menaungi dalam musyawarah atau diskusi tentang kualitas belajar salah satunya. Iya. Oh, iya. Baik Pak, terima kasih ya. Ini tentunya nanti ada putusan yang tentang kompak itu sendiri. Kita lanjut ya Pak ya ke pertanyaan yang selanjutnya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Seperti itu. Oke, sebelum ke latar itu saya sampaikan dulu keberadaan sekolah kita. Sekolah kita itu tidak dikelilingi dengan pagar, Pak. Iya. Jadi ketika anak mau kabur, itu sulit kita memantaunya, kabur aja, tidak ada pembatas, tidak ada gerbang, tidak ada apa. Yang kedua berarti saya bidik itu berarti ada permasalahannya di guru. Guru sehebat apapun dia disiplin, sehebat apapun dia memberikan contoh, tapi dalam penyampaian pembelajaran tidak menarik untuk siswa, salah satunya siswa untuk seperti itu. Dan tadi menanyakan yang 4 poin itu, ya 4 poin itu. Identifikasi terhadap kasusnya. Identifikasi kasus. Jadi saya secara manual saja apa? Jadi saya komunikasi itu lintas. Jadi lintas keluarga, yakni dengan siswa langsung, dengan orang tua siswa langsung, guru iya gitu, komite iya, termasuk dengan stakeholder lainnya yang diharapkan bisa mendukung di sekolah kita. Jadi dengan desa, dengan puskesmas, dengan yang lain. Nah untuk itu berkesimpulan bahwa di awal itu bagaimana tadi pertanyaan mengidentifikasi tentang dilema etikanya itu. Nah identifikasinya kita bagi-bagi saja menjadi 5 bagian ya. Pertama individu lawan kelompok. Jadi individu vs community. Itu sering hal terjadi karena pembiasaan sebelum masuk ke sini seperti apa, dan di sini yang melakukan merasa biasa-biasa saja, dan itu pun tetap kita harus melakukan pendekatan andragogi sama guru. Jadi kita tidak bisa menyelesaikan secepat dengan siswa. Kalau siswa kan misalnya udah dimarahin satu kelas, dihukum semuanya udah beres masalah di situ, diberi pemahaman. Tapi kalau guru harus mulai pendekatan emosional, ya, pendekatan profesional. Awalnya tetap harus emosional dulu gitu, karena kalau sudah emosionalnya sudah kena duluan, insya Allah akan nerima. Tapi kalau kita lurus dalam satu arahan, satu arah komunikasinya, daulah masuk biasanya untuk analogi gitu ya. Yang kedua rasa keadilan, rasa kasihan. Ini keadilan dan kasihan ini kayak sulit dibedakan, tapi mudah sesungguhnya. Kalau kasihan itu orang tak beralasan sudah melihat sikapnya saja udah perlu dikasihani, itu kasihan mudah saja. Tapi keadilan diporsikan pada mereka yang mengikuti SOP atau yang mengikuti aturan, gitu. Jadi keadilan di sini bukan berarti si A salah si B benar, akan tetapi keadilan itu bagaimana dirumuskan, dilibatkan. Ingat dalam kata pelatihan tahun 2006 saya dari USAID, United States Agency Independent dan Development dari Amerika, yakni katakan mungkin aku lupa, tunjukkan mungkin aku tidak ingat, libatkan aku biar aku mengerti. Luar biasa. Nah, itu mungkin itu sama dengan, dan terus kebenaran lawan kesetiaan. Pak Menteri sendiri, Pak Mendikbud sendiri, Mas Menteri viralnya bilangnya Mas Menteri sendiri, ternyata ya loyalitas itu tidak cukup. Orang loyal terhadap kita, orang setia terhadap kita. Maksud kita itu lembaga, bukan saya yang lembaga. Loyal terhadap anak-anak, pagi hadir, terus sampai siang hadir. Berapa puluh tahun mereka demikian, pas Menteri terjun ke satu pulau terpencil, ternyata tidak cukup mengantarkan pada capaian atau tujuan pendidikan nasional. Jadi harus ditimbang dengan profesi. Tapi bagaimanapun kesetiaan itu modal awal gitu.
ya kita sentuh itu dan kita dorong gitu, maksudnya kita motivasi gitu. Dan motivasi ini bagaimana supaya ditingkatkan. Terus tadi jangka pendek lawan jangka panjang. Jadi maksudnya short time versus long time, maksudnya gitu. Lebih ke dampak Dampaknya. Dan kita ingat dalam satu teori di Local Government Support Program LGSP yang diadakan pemerintah waktu itu kerjasama dengan LSM dari luar negeri itu mengatakan bahwa gini, kita tidak berfokus hanya input, proses dan output saja. Saya rasa di bidang lain juga bisa bagaimana menciptakan bata merah. Setelah itu bata merah diciptakan lalu dipasarkan, udah selesai di situ. Tapi habis dari situ bagaimana impactnya, bagaimana nilai jualnya, bagaimana impactnya. Jadi saya berharap pendidikan di sini ketika guru berbicara masalah anggaran hari ini, karena kenapa tidak ada, saya jelaskan di RAB, di RAKS bahwa anggaran yang di jangka pendek itu masuk dalam anggaran. Jadi bukan masalah anggarannya, tapi bagaimana pencapaiannya, gitu maksudnya. Saya bilang besar anggaran karena biasanya orang-orang yang, mohon maaf dalam sini, selalu berpikir pendek itu bagaimana uang apa yang dia dapat. Gitu. Tapi ketika berbicara outcome dan nilai jual dan impactnya, dia lemah. Jadi Bapak target ya. Dari keempat ini biasanya yang paling lebih merasakan apakah itu rasa keadilan lawan rasa kasihan, apa kebenaran lawan kesetiaan yang sering hadir jadi pertimbangan dilema etika Bapak itu dari keempat ini. Mungkin bisa memilih satu atau dua itu. Dua saja, rasa keadilan dan rasa kasihan, dan jangka pendek dan jangka panjang. Jadi dua hal itu yang sering Bapak dilematis mungkin Pak ya. Iya, karena satu sisi butuh eksistensi sekolah itu, eksistensi keadilan dulu, di satu sisi juga butuh profesional. Cita-cita karena kita yayasan lembaga swasta, cita-cita ingin mensejahterakan. Ukuran satu mensejahterakan itu dalam artian bagaimana memberikan reward, bagaimana memberikan jaminan kesehatan, bagaimana jaminan tabungan hari tua, dan bagaimana juga salary yang kita berikan. Berarti ya terutama dengan kaitan dengan kompak juga ya Pak ya, terhadap program-program komunitas belajar yang tadi yang sangat luar biasa sekali tadi Bapak ulas gitu Pak ya. Nanti kita bahas lagi di pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Kalau yang satu lagi itu dibahas yang individu melawan kelompok. Udah cukup Pak. Udah cukup. Mewakili aja. Baik Bapak, wah ini jawabannya luar biasa nih, berdasarkan pengalaman Bapak ini kan real gitu kan, tanpa ada rekayasa apapun gitu kan. Ya, terima kasih atas jawabannya untuk nomor 2 yang begitu luar biasa. Sekarang kita ke pertanyaan selanjutnya di 3 pertanyaan yang akan saya berikan. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Gitu. Jadi Bapak bisa memberikan gambaran secara umum dalam mengambil suatu keputusan apakah sesuai dengan 9 langkah atau tidak. Mungkin sederhana saja Pak. Apakah Bapak dalam menangani kasus itu sudah menerapkan 9 langkah yang sudah Bapak kuasai atau Bapak pahami seperti itu? Untuk dikuasai dan pahami saya rasa tidak, tapi pendekatannya 9 langkah selalu menjadi alur ya. Selalu menjadi ATP kalau untuk tujuan permasalahan lah itu ya. Yaitu mengenai nilai-nilai yang bertentangan, mengidentifikasi masalah misalnya nomor satunya, terus memastikan bahwa masalah yang kita hadapi itu memang betul hubungan dengan aspek moral atau bukan sekedar masalah hubungan dengan sopan santun norma sosial saja. Ini sering kita misal di masalah ke siswa aja biar ini. Kita sering memponis siswa anak itu kok nggak sopan, tapi terkadang lupa kita bahwa kita pernah mengajarkan atau tidak mengkaji diri gitu. Yang kedua, bagaimana menentukan siapa yang terlibat
dalam situasi itu. Jadi dalam hal ini bila telah melihat bahwa ada masalah moral situasi yang kita hadapi, pernyataannya ini adalah dilema. Siapakah ini? Bukan berarti suatu. Kalau permasalahan tersebut bukan dilema, maka kita menjadi tidak peduli. Jadi tidak mengabaikan begitu saja. Tapi kita cari bentukan timeline, misalnya timeline hari ini kita identifikasi, kita kelompokkan mana objektif mana subjektifnya gitu. Dan yang ketiga misalnya kumpulan fakta yang relevan, misalnya keluhan guru seperti ini, dari siswanya bagaimana, dari orang tuanya bagaimana, itu. Cukup Pak sebenarnya gambaran saja. Ya. Nanti kalau untuk penjelasannya nanti ditanya keempat supaya. Ya. Tadi juga luar biasa. Jadi artinya mungkin dalam pengambilan keputusan itu di mana ada dua kepentingan sering terjadi juga ya Pak ya. Sering terjadi yang sudah punya penyampaian secara global aja Pak. Misalkan apakah Bapak sudah menyampaikan 9 langkah ini dengan rinci, apakah memang disesuaikan dengan hanya beberapa bagian saja Pak? Tergantung konteks masalahnya. Tergantung konteks masalah ya. Ya, kalau memang berat ya 9 langkahnya diinginkan. Siap Pak. Berarti untuk pertanyaan ini memang disesuaikan ya Pak ya. Disesuaikan. Baik Bapak, kita lanjut ya Pak ya ke pertanyaan yang selanjutnya. Nah ini hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya kita ketahui lah seperti yang tadi Bapak sampaikan juga ya. Ya ini memang pertanyaan ini yang paling anggap efektif itu seperti apa sih menurut Bapak itu? Apakah itu rasa keadilan atau rasa kebenaran? Yang kasus siswa salah satunya? Boleh, bebas kasus saja, tapi yang kaitannya dengan apa ya? Yang paling efektif aja sih menurut Bapak itu yang menyangkut D5 etika Bapak itu. Yang menurut Bapak ini yang paling anak itu memang sering terjadi rawan rasa keadilan misalkan seperti itu. Secara singkat saja, tadi masalah siswa yang memang melakukan kesalahan atau disebutnya bukan asusila ya kategorinya penyalahgunaan medsos gitu. Kalau asusila kan kita sudah paham, tapi ini pendekatan kepada asusila dan waktu itu semua guru setelah investigasi menyatakan bahwa anak tersebut harus dikeluarkan. Itu berarti terjadinya lain daripada yang ini, yaitu kelompok melawan satu personal. Itu juga ya, ada penolakan dari kelompok. Iya, kelompok. Ya. Ini personalnya saya bukan sebagai kepala sekolahnya, tapi saya katanya jangan lupa, udah keluarkan saja. Masukkan dari yang lain keputusan bahwa ini karena udah menyangkut nama baik. Kalau saya berinvestigasi pertama kejadiannya di rumahnya, bukan sekolah. Yang keduanya, apapun itu impactnya di sekolah, kita harus tangani. Siswa itu tersebut, makanya saya setelah konsul dari P2 ke P2A ke Kapolsek sama Kapolres menyatakan bahwa silakan dipindah tangankan nantinya secara profesional. Ya, salah satunya beginilah, ikutilah prosedur yang bagaimana silakan mensanksi itu anak, akan tapi jangan menghilangkan hak belajar anak. Belajar yang diutamakan. Ya, jadi keadilan itu bukan untuk semua siswa yang pintar saja, semua siswa yang itu saja, akan tetapi harus dirasakan semua anak yang dianggap sedang bermasalah. Berarti rasa keadilan juga. Rasa keadilan, ya itu berperan. Benar konteksnya, secara mudahnya benar keluarganya nggak banyak berpikir. Kalau kebenaran lawan kesetiaan juga bisa saja kan masalah itu terjadi salah paham atau pemahaman yang salah. Saya yakin mungkin antara salah paham dan pemahaman orang lain yang salah aja mungkin. Iya. Ya dan akhirnya ketika sudah konsul sama semua pihak, orang tuanya, anaknya siap dikena sanksi, diberikan hak belajarnya tetap di rumah. Akhirnya keputusannya dan memberikan pemahaman kepada teman-teman guru, memberikan pemahaman kepada setiap kelasnya. Akhirnya mereka kembali lagi diterima dan sampai saat ini bisa sekolah lagi. Oke Pak, mungkin dicukupkan dulu jawabannya. Ini ya pertanyaan ke-6, saya akan menggali lagi nih tentang hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Ya ini tantangan ini yang Bapak rasakan ya, antara tadi kan Bapak
selain daripada individu lawan kelompok ya, terhadap ada penolakan yang lain, termasuk rasa keadilan juga kan, lawan rasa kasihan. Nah ini tantangan yang dirasakan oleh Bapak ini dalam pengambilan keputusan yang sesuai dengan jalur etika, seperti apa sih Pak? Yang Bapak rasakan, apakah memang ada tekanan dari pihak lain dan sebagainya? Perlu kiranya Bapak menjelaskan kepada saya. Yang pertama yang tentang dilema etika. Pertama, saya harus menganalisis resiko. Ini dalam konsep ya, bukan dalam penyelesaiannya. Tapi dalam konsep menghadapi itu, gitu. Bukan dalam tahapan penyelesaian gitu. Maksudnya ya memang kalau di soal ini kan hal apa aja yang merupakan tantangan sih, yang merasa Bapak tertantang itu karena memang Bapak terpacu ingin menyelesaikan masalah, apakah memang ada tuntutan dari berbagai pihak, pokoknya ya disampaikan. Sebenarnya masalah itu kan harus lebih mendewasakan. Nah, maksudnya bukan masalah itu bukan dihindari atau dilawan dengan satu kekuatan. Misalnya guru dilawan sama kekuatan kepala sekolah. Nah, jadi motivasi saya sekecil apapun masalah itu harus menjadi cerminan kedewasaan. Motivasi saya untuk menyelesaikan sedemikian. Teknik pemecahannya ya Pak? Ya, teknik pemecahannya. Akan tetapi pendekatan andragogik ini tidak mudah. Karena di sekolah ini pertama tidak ada jurusan yang konseling, misalnya dengan siswa. Belum ada waktu itu. Ya. Tapi sekarang alhamdulillah ada ya Pak ya? Ya, alhamdulillah ada. Yang kedua, masalahnya setelah ini diberi pemahaman, lalu si B diberi pemahaman, bagaimana menyatukannya? Kompakan itu sendiri disadarkan kita mencapai satu visi. Baik Bapak ya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus yang berkaitan dengan dilema etika Pak? Mungkin Bapak cara mengatasinya, apakah Bapak ada jadwal-jadwal khusus? Kalau jadwal secara khusus yakni ada setiap Sabtu, setiap hari Sabtu, jadi kita evaluasi per minggu. Nah, tapi ada kalanya memang yang langsung situasional seperti itu. Tindakan langsung. Tapi secara evaluasi secara keseluruhannya di seminggu sekali itu sendiri. Baik Bapak, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Mungkin siapa sih yang Bapak libatkan selain daripada Bapak? Tentunya berbagai komponen yang banyak membantu memudahkan kurikulum, kesiswaan misalnya. Terus juga tidak lepas dari Pak Komiternya dan orang tua. Berarti Bapak melibatkan semua unsur ya? Semua unsur disesuaikan dengan kasus itu sendiri. Ya. Baik Bapak. Nah Bapak, ini terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang didapat yang Bapak bisa petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan yang ada kaitannya dengan dilema etika Pak? Dari semua hal, baik Bapak, kita lanjut ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan yang ada kaitannya dengan dilema etika? Mungkin hikmah atau manfaatnya yang Bapak ketahui dari segudang permasalahan yang sudah Bapak putuskan gitu Pak. Dari berbagai masalah karakter yakni tentang dari mana di sisi yang perlu diperbaikinya, ternyata orang tersebut dalam hal ini misalnya dalam hal mentalnya jadi memunculkan karakter arogansi yang sangat pendek misalnya. Dari situ diambil hikmah, ternyata diferensiasi itu bukan hanya untuk siswa juga, tapi hanya untuk guru. Nah, apa yang bisa diambil hikmah dari situ, yakni kesempurnaan itu tidak ada dalam diri seorang, bahkan saya seorang pemimpin sendiri tidak ada. Nah, tapi kesempurnaan itu ketika musyawarah mencapai mufakat dari evaluasi diri dan refleksi. Jadi lebih ke karakter, lebih ke nilai-nilai musyawarah, iya. Pak ya, seperti itu.
Baik Bapak, terima kasih atas kesempatan waktu dalam wawancara saya terhadap Bapak. Ternyata saya bisa menggali pengalaman-pengalaman Bapak dengan berdasar analisa ya Pak ya, dan beberapa pertanyaan yang saya berikan kepada Bapak. Semuanya itu luar biasa Pak. Terima kasih atas waktunya. Ya, mungkin di pertemuan kali ini wawancaranya selesai. Saya sudah mewawancarai Bapak Dery ya selaku Kepala Sekolah SMP Cendekia Sukahegar, dan alhamdulillah tahap wawancara berdasarkan dengan runtuyan pertanyaan dapat kita ambil hikmah yang begitu luar biasa. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk saya atau memang secara keseluruhan Pak, refleksi aja terhadap apa ya pembelajaran saya yang mengaitkan dengan pengalaman Bapak. Silakan Pak. Jujur adanya guru penggerak di sekolah ini, angkatan 6 dan angkatan 7 cukup membantu sekali dalam regulasi kepemimpinan. Untuk masalah belajar, insya Allah saya pernah undang satu siswa mengenai medsos, TikTok, dan mengedit video hasil karya belajar di TikTok ada siswa. Itu mencontohkan apa kepada teman-teman guru, belajar itu sangat luas, tidak memandang siapa, itu bawahan atau atasan. Yang penting hikmah daripada wawancara yang disampaikan pertama menambah ilmu buat saya bagaimana memimpin, karena tidak ada konsep abadi yang benar, apalagi di era kurikulum merdeka ini mengutamakan merdeka belajar, bagaimana rasa merdeka itu dirasakan sama anak. Yang kedua, saya memotivasi pada guru penggerak, jadilah pemimpin di periode setelah kita, setelah generasi kita, karena tantangannya itu akan mungkin lebih hebat dan yang tidak pernah terpikirkan sama kita. Bahkan nyaris di bangku kuliah pun tidak ada rumus menyelesaikan masalah konseptual yang ada terjadi hari ini. Itu saja. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya. Kita tutup saja wawancara kali ini. Terima kasih juga atas semua tim pendukung dari mulai kameramen dan juga ketersediaan Bapak. Baik Bapak, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.